Timnas Indonesia kembali berhasil mengalahkan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil tersebut membuat peluang Timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ke Piala Asia 2027 terbuka lebar. Indonesia masih memiliki 2 pertandingan tersisa, dan Indonesia butuh 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia selanjutnya akan menjalani pertandingan melawan Irak dan Filipina di kandang sendiri. Indonesia akan 2 kali menjalani pertandingan kandang melawan Irak, dan kemudian Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua pertandingan tersebut berlangsung di bulan Juni tahun 2024. Kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia akan habis pada akhir Juni tahun 2024. Artinya, 2 pertandingan tersebut menjadi pertandingan terakhir Sintayong bersama Timnas Indonesia. Seandainya Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apakah kontrak Sintayong akan diperpanjang? Timnas Indonesia juga mempunyai peluang yang besar untuk segera mengamankan tiket lolos ke putaran final Piala Asia 2027, sehingga tidak perlu mengikuti babak kualifikasi. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga merupakan bagian dari cara untuk lolos ke Piala Asia 2027. Sebab, 2 tim paling atas klasemen tiap grup, selain lolos ke putaran ketiga, juga akan langsung lolos ke Piala Asia 2027. Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga, dan Indonesia akan bersaing dengan Vietnam untuk memperebutkan 1 tiket tersisa. Karir Philippe Troussier sebagai pelatih timnas Vietnam sudah berakhir. Federasi Sepak Bola Vietnam memecat Troussier setelah Vietnam kalah 0-3 dari Indonesia, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di kandang sendiri. Kekalahan tersebut menjadi kekalahan ketiga berturut-turut dari Indonesia di tahun 2024 ini. Bahkan Vietnam selalu kalah dalam 7 pertandingan terakhir. Perubahan gaya main dari era Park Hang-seo yang mengandalkan counter pressing dan fisik, ke penguasaan bola dinilai gagal. Pemecatan oleh timnas Vietnam bukan yang pertama kali dialami oleh Philippe Troussier setelah hasil pertandingan buruk. 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2004, Philippe Troussier juga mengalami hal yang sama. Saat itu Philippe Troussier menjadi pelatih timnas Qatar di Piala Asia 2004. Secara mengejutkan, Qatar kalah 1-2 dari timnas Indonesia. Hasil tersebut di luar perkiraan bagi Qatar. Kekalahan dari Indonesia tersebut berbuntut panjang. Troussier pun akhirnya dipecat Federasi Sepak Bola Qatar. Setelah meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam, Timnas Indonesia mendapat kenaikan ranking FIFA yang cukup signifikan. Timnas Indonesia mendapat tambahan 14,66 poin di ranking FIFA. Sekarang Indonesia berada di peringkat ke-135 pada ranking FIFA, naik 7 tingkat dari peringkat ke-142 pada bulan Januari tahun 2024. Bahkan kini Indonesia berada di atas peringkat timnas Malaysia. Malaysia justru selalu kalah pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, kini berada di posisi ke-137 pada ranking FIFA. Ragnar Oratmangun berhasil membuat gol pada pertandingan debutnya bersama timnas Indonesia, saat Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-0. Dia mempersembahkan kemenangan atas Vietnam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ragnar Oratmangun adalah salah satu pemain terakhir yang mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu baru secara sah bulan Maret ini memilih melepas status warga negara Belanda. Pertandingan timnas Indonesia di kandang Vietnam merupakan debut Tom Haye bersama timnas Indonesia, dan langsung menjadi starter pada pertandingan tersebut. Tom Haye berperan besar membantu mengontrol pertandingan yang dengan tenang mengalirkan bola ke segala sisi lapangan. Melihat ketenangannya dalam bermain, serta kemampuannya memberikan umpan akurat dari bola mati, permainan Tom Haye bisa dikatakan mirip dengan Andrea Pirlo. Andrea Pirlo merupakan legenda timnas Italia.